Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channel Yatisam Official lagi. Semoga kalian sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian saat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kasam waras, masalah kasam doakan yang lagi sakit. Allah sorkan teman kasam yang berjuang untuk memajikan. Tentunya diberikan kekuatan sampai teman kasam yang bahagia juga tentunya. Jangan lupa bersyukur. Hari ini kayak Yatisam akan membahas tentang berlian, ya kan? Yang diduga permata berliannya ini diganti oleh teman bestinya katanya cuy. Kita bedah kasus ini ya, kok bisa pekerja migran punya berlian seharga 39.000 Hong Kong dollar, ya kan? Bahkan temannya yang dituduh mengganti, dia juga melihat bahwa risit itu dibeli tahun 1900 sekian cuy. Nah posisinya yang pegang berlian atau yang punya berlian ini, dia jaga nenek yang pikun. Apakah kita boleh curiga bahwa berlian itu bukan miliknya atau miliknya, gitu kan? Sampai majikan temannya ini yang dituduh itu datang ke lokasi dan membawa langsung ke polisi karena dia tidak terima cecenya dituduh mengganti permata berlian punya temannya itu. Ini menarik coy untuk kita bahas bahwa di luar sana begitu pertemanan itu semengerikan itu. Ini berawal dari uang yang bermain, di mana teman bisa membeli teman dengan uang. Ayo kita bahas. Kita sebut aja Mbak A. Jadi Mbak A ini dari tahun 2022 ini bestian sama si Mbak B. Jadi si Mbak A sama Mbak B ini bestie cuy. Kemana-mana selalu bareng. Bahkan saat kredit hutang, saat pinjam bank dan lain-lain, mereka ini tidak saling meninggalkan cuy. Nah singkat cerita, si Mbak A sekarang bekerja menjaga nenek yang pikun cuy. Dia merasa bahwa pekerjaannya kali ini itu membawa keberuntungan untuk dia gitu kan. Sehingga dia punya saving money terus dan dia bisa membayar lancar banknya. Dan dia juga punya beberapa perhiasan dan gampang bolak-balik gadai, ambil gadai lagi cuy. Nah, si Mbak B itu tidak menutup kemungkinan juga, tidak menutup kebaikan-kebaikan si Mbak A. Jadi si Mbak B ini kadang kalau libur, dia ini suka dibayarin sama si Mbak A. Dia mengatakan bahwa gak apa-apa lah, orang saya lagi enak kok kerjaannya, jadi gak apa-apa, is okay, ayo kita makan bareng. Nah, singkat cerita si Mbak A ini royal sama Mbak B. Termasuk saat suaminya Mbak B datang ke Hong Kong, itu ya dijeng lah ya kan, dibelikan tas dan lain-lain ya kan. Dan kita juga nggak tahu berapa banyak gaji yang diterima oleh si Mbak A. Di situ ya kita mulai curiga, ini benar uangnya atau uang si nenek, karena banyak juga di luar sana teman-teman kita yang melebihi batas mengambil hak majikan, menggadaikan atau menjual perhiasan-perhiasan majikan. Apakah kita boleh curiga sama si Mbak A? Boleh aja ya kan, karena dari ceritanya si Mbak B ini benar-benar kayaknya beruntung lah kayak Sam dia kerja di sana. Atau neneknya sering kasih lesi karena dia pikun jadi nggak ingat gitu kan, dimanfaatkan oleh si Mbak A. Ya orang saya dikasih gitu, bener nggak? Nah oke, kita lanjut di kasusnya cuy. Dimana si Mbak A ini kadang sering dimintai tolong untuk ambil paketan karena alasan si Mbak A ini nggak libur dan lain-lain. Maksudnya si Mbak B ini suruh ngambil paketan. Terus karena si Mbak B ini karena dia juga bestie kan ya, jadi akhirnya mau aja tuh ambil dari Lai Cikok, dari sini dan lain-lain demi teman, karena teman ini selalu baik gitu kan sama si Mbak B. Nah akhirnya si Mbak B ini dimintai tolong untuk ambil cincin berlian, dimana ada foto yang dikirim ke Mbak B. B kamu tolongin ya, ambilin cincin ini di si Susi misalkan. Nah si Susi ini ngasihin cincin berliannya ke Mbak B untuk dititipi cuy, untuk disimpan dulu nih di Mbak B ya. Jadi si Mbak B ini ya udahlah, kamu cincin berlian dari siapa ya kan, difotokan cincinnya ya kan. Cincinnya itu warna putih dan di atasnya itu ada berlian ya atau permata kayak gitu cuy. Nah saat resitnya itu dikasih tahu sama Mbak B, karena si Mbak B ini kepo, ini kamu cincin siapa? Cincin saya lah katanya kayak gitu kan. Pas dibuka resitnya, Mbak B tuh langsung ngeh cuy, itu ada tulisan tahun pembeliannya. Mungkin Mbak A nggak sampai teliti itu ya, tapi Mbak B itu ngeliat, dia
timbul curiga sih. Cuma karena memang sering dititipi uang atau apa, dia pikir kalau misalkan Mbak A mungkin nggak ada kamar sendiri gitu kan. Akhirnya dia ambillah tuh cincin berlian dari si temannya si Mbak A ini. Nah, cincinnya udah di saya ya. Jadi ya udah kamu simpan dulu. Nah, suatu hari ini si Mbak A minta cincin itu dikembalikan sama si Mbak A karena dia mau jual katanya cuy. Dia butuh uang ya kan. Kalau ngelihat resitnya itu sekitar 39.000 Hong Kong dolar. Lumayan ya. Berarti sekitar 80 juta gitu kan. Akhirnya si Mbak A ini nyuruh temannya lagi cuy untuk ambil cincin itu dari si Mbak B. Jadi si Mbak A ini nggak mau mengotori tangannya untuk menerima barang-barang itu langsung cuy. Jadi dia kayak sistemnya money laundry kayak gitu ya cuy ya. Dari penjahat ini, penjahat ini, penjahat ini, penjahat ini gitu kan. Ya kan, ini otaknya bermain ya, kok bisa gitu kan. Akhirnya si Mbak B, karena pemilik cincinnya ini mau ambil lagi tuh cincin, akhirnya ya dikasihkan lah ya kan. Cuma di sini salahnya, makanya kenapa kalau kita COD atau kita kasihkan barang orang, jangan lupa di video. Jadi barang terakhir dari tangan kita nerima dan kita berikan itu sama gitu cuy. Nah ini menghindari fitnah ya. Akhirnya si Mbak B ini memberikanlah kepada temannya si Mbak A ini, dibawalah langsung ke Mbak A. Nggak tahu gimana ceritanya. Jadi cincin permata itu cuy, awalnya dia si Mbak A ini merasa bahwa cincinnya itu permatanya agak sedikit kuning. Kenapa dari pas diambil lagi itu permatanya asli permata putih gitu cuy. Dan dia merasa bahwa ini sudah ditukar dan ini bukan berlian, katanya seperti itu cuy. Akhirnya si Mbak A ini menjebak supaya si Mbak B ini mau menemui dia di salah satu tempat, dimana si Mbak A ini ngomong, kamu tolong dong ambilin barang lagi ya kan, saya nggak libur. Biasa ya cuy ya, rutenya kan biasa. Si Mbak B ini kadang dia mau aja ambilin barang-barang si Mbak A itu. Ya mungkin kayak teman penjilat nggak sih, ya kan? Lebih-lebih kayak gitu ya. Ya lagi-lagi gitu kan, karena kebaikan si Mbak A, ya kan? Karena si Mbak A ini selalu traktir dan lain-lain gitu kan. Akhirnya si Mbak B ini ngerasa nggak enak dan mau aja cuy. Singkat cerita, suruh ngambil paketan di Lai Chi Kok. Datanglah dia ini ke Lai Chi Kok. Ternyata di sana sudah ada Mbak A yang menjebak ini si Mbak B. Akhirnya si Mbak A ini narik lah si Mbak B ini. Sini kamu tukar berlian saya pakai yang palsu ya. Ya kan si Mbak A ini marahnya sama si Mbak B yang nggak tahu apa-apa Kaisam. Saya ditugasin untuk nyimpan itu cincin dari tangan orang lain juga. Jadi ini bukan murni tangan saya dari Mbak A gitu kan. Dan kembali ke Mbak A. Jadi cincin ini sudah muter ke beberapa tangan. Akhirnya si Mbak A ini ngambil handphonenya si Mbak B, telepon majikannya langsung dan menceritakan kronologi kalau si Mbak B ini menukar permata berlian si Mbak A ini. Dan alhamdulillahnya nih, majikannya mau aja gitu kan, disuruh datang sama si Mbak A. Majikannya ini mau datang cuy di lokasi mereka itu bertengkar. Saat majikan si Mbak B ini datang, langsung nemuin, diceritakanlah kronologi seperti itu. Kebetulan si Mbak B ini bahasa aja kurang gitu cuy. Nah, kata majikannya, terus kamu maunya bagaimana? Saya mau lapor polisi. Akhirnya dia mengatakan kepada si Mbak B, Mbak B, kamu gimana? Gak apa-apa, mem, pokingkan saja saya. Ya kan, bagus, Mbak B bagus. Karena memang saat kita sudah tidak dipercayai orang, maka ya udah, ayo kita ke hukum, ya kan? Selama kita tidak melakukan itu merupakan pembelaan diri. Akhirnya si Mbak A, Mbak B dan majikannya si Mbak B ini datanglah ke kantor polisi cuy. Di mana polisi itu menginterview Mbak A ya. Ngomong kalau misalkan kamu dapat cincin berlian ini dari mana? Dari Indonesia, ya kan? Kaget dong Mbak B. Lah, katanya dia ini dikasih sama si Uce-nya yang ada di sini kan. Beda cerita, tapi Mbak B ini pendam diam gitu, nggak berontak. Terus kamu cincin berlian ini ada nggak invoice-nya atau surat pembeliannya? Nggak ada, karena ini belinya dari Indonesia. Lah terus kita tahu dari mana kalau ini asli atau enggak? Ya kan, di situ saat Mbak A dibilang sama si polisi, ini jawabannya muter-muter gitu. Jadi membuat polisi ini tidak menerima laporannya si Mbak A. Puas ya kan. Akhirnya majikan Mbak B dan Mbak B terus ngomong, kita sudah melaporkan ke polisi, tapi kamu sendiri yang memberikan keterangan tidak valid ke polisi sehingga laporan kita ditolak.
Terus, mana nomor majikan kamu sama alamat majikan kamu, biar saya ngobrol sama majikan kamu. Tapi Mbak A, ini dengan mentah, saya tidak mau memberikan identitas apapun, katanya seperti itu. Akhirnya si Mbak A ini kembalilah dan mereka dalam keadaan yang tidak baik-baik komunikasinya. Benar nggak? Nah mulai nih pengancaman-pengancaman si Mbak A kepada Mbak B yang mengungkit apa yang pernah dikasih. Ini dasar kamu kurang baik apa saya sama kamu, kenapa kamu tega gitu kan, ibaratnya seperti itu kan ya. Terus udah kayak gitu, si Mbak B ini benar-benar kena mental, dimana dia juga nggak tahu harus bagaimana lagi menjelaskan si Mbak A bahwa dia tidak melakukan hal itu gitu kan. Semuanya diungkit sampai suaminya itu diteror sama si Mbak A ya kan. Sekarang pertanyaannya, cincin berlian itu apakah punya Mbak B atau punya siapa nih ya kan. Nah hati-hati aja, kadang kalau misalkan kita udah kejebak dengan seperti ini, maka kita dibikin pusing sendiri. Maka dari itu, kalau memang ini bukan punya kita, jangan sekali-kalinya kita lancang ya cuy ya. Apalagi kita diamanatkan menjaga nenek pikun. Oke? Nah, singkat cerita, Mbak A ini nggak habis di situ aja cuy. Dia minta Mbak B untuk ketemu lagi, untuk sumpah pocong. Di sini Mbak B ini kena mental. Majikannya setiap hari mengontrol, udah kamu blok aja, udah nggak ada urusan sama kamu, katanya kayak gitu kan. Cuma Mbak B ini merasa bersalah dan kena mental. Akhirnya kemarin cerita sama Kaisang. Dan saran Kaisang tetap kamu blok saja. Karena secara hukum kamu sudah berusaha bertanggung jawab, ya kan? Ya udah, jadi nanti kalau kamu punya rezeki, berapa uang yang dia pernah kasih kamu sodakokan atas namanya dia supaya melepaskan beban rasa hutang budi. Nah di sini poinnya. Karena apa? Karena dia ini teman yang dibayar. Dari situ poinnya cuy. Kita walaupun kita punya uang rezeki yang lebih, kita tidak boleh semena-mena dengan teman kita. Kalau kita memang ikhlas tulus berteman, ya makan seadanya saja. Kalau kita memang punya rezeki, boleh kita mentraktir, tapi jangan sekali-kali kita terus-terusan kasih uang hanya untuk dia nurut sama kita. Nggak boleh ya kayak gitu. Oke? Dan kitanya lagi nih, sebagai teman nih, kita derajatnya sama dan kita juga harus sadar bahwa dia itu juga bekerja. Dan di sini kesalahan Babe adalah percaya menerima barang yang kita tidak tahu ini punya siapa. Ya memang dia teman kita, tapi kita patut mencurigai berapa sih gaji CC atau domestic helper. Apakah mungkin dia bisa mengcover semuanya? Disitulah kita patut mencurigai. Jangan sampai kita menjadi penadah barang-barang ya kita nggak tahu gitu kan, itu barang apa. Oke? Nah ini poinnya. Jadi kita harus hidup mandiri. Kita sadar teman kita juga bekerja, kita tidak boleh merepotkan teman kita atau kita menerima pemberian secara berlebihan dari teman kita. Hindari balas budi atau hutang budi, karena itu nggak enak banget. Jadi lebih baik kita uang seadanya gitu kan, tapi kita hidup mandiri tanpa membebani teman kita. Oke? Nah itu loh, kira-kira mencurigakan nggak sih ya? Itu berliannya siapa kok bisa gitu kan, Cece punya berlian. Ya tahu sih kalau misalkan jangka waktu panjang, ya kita mungkin punya saving, tapi kan kita berpikir ulang gitu kan, tabungan kita diberikan berlian semua gitu kan ya. Aduh ampun. Nah itu polemik kisah pekerja migran yang ada di Hong Kong. Silahkan ambil pembelajarannya dan hati-hati, jangan mau jadi tempat penitipan barang teman-teman kita. Kita patut mencurigai bahwa barang itu bukan miliknya. Jangan sampai kita keseret ke dalam sel prodeo. Pertanyaannya, apakah kamu mau? Nah itu. See you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Untuk Babe udah stop ya, jangan direspon lagi. Udah, ibaratnya Allah masih menyelamatkan kamu dari kasus ini gitu kan. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya. Bye bye.